Jadi ya dari situlah ya, dari situ saya di Majalengka ya. Makanya di wilayah 3 dulu dari mulai tahun 2006. Makanya proyek-proyek pertama kali Jokowi di wilayah 3 itu ya itu Kertajati itu saya ikut ini. Ini kan ini terakhir 2017, ini masih di 2015. 2015 terus saya 2015 sudah di Yogyakarta, sudah pulang ke Jogja ya, karena 2013 saya pulang ke Jogja. Terakhir setelah proyek jalan ya Kertajati, Tol Cipali, Jati Gede, itu baru saya pulang. Makanya saya kan disini menulis atau pandangan tajam dan suara lantang, kita mau mengomentari itu ya. Jalan Dendles masih sepi lenggang, ini saya sudah di Jogja ini tahun 2014 nih. Jalan Dendles dulu ya. Gempa itu di Jawa Tengah, di Kabupaten Purworejo nih, gempa sesaat wilayah Jawa Tengah. Tahun 2000 berapa nih? Tahun 2014 kan. Jadi kita dulu udah turun langsung membina peradaban ya. Makanya di sini gambarnya kan saling membantu, mengulurkan tangan gitu saya itu. Ini di pondok pesantren kita membina peradaban itu, karena di tahun 2013 terakhir nih saya di pondok ini di wilayah Jatiwangi sebelum saya pulang ke Jogja ini kita membina peradaban, karena memang teknologi yang lahir nanti akan membawa peradaban baru. Ini waktu Sultan mau menikahkan anaknya terakhir itu saya pulang ke nyekar dulu ke Imogiri gitu loh. Nyekar ke Imogiri sebelum rombongan Presiden SBY itu tiba gitu, karena kalau orang bilang ini tim sapu bersih gitu loh, karena Presiden besoknya mau datang gitu loh. Ini zamannya SBY dulu mau datang, kita mau ziarah ke sini, kita ziarah dulu. Nah ini dari Imogiri itu. Satu hari aja saya di Imogiri terus pulang ke Jawa Barat lagi, ini tahun 2011 ya. Jadi saat itu Sultan mau menikahkan putrinya ya. Itu gladi bersih di Imogiri. Nah, sebelum ya kalau dibilang itu tim-timnya SBY, pas pampres, intelijennya SBY datang sehari sebelumnya, kita sudah datang dulu. Jadi Presiden, makanya sebelum Presiden datang kita bersihkan dulu. Nah, kalau orang-orang yang memahami gerak kita sebelum Presiden datang atau timnya Presiden, pas pampres itu intelnya itu kita datang dulu, kita sapu bersih dulu. Ya berarti pejabat-pejabat atau petinggi akan datang, makanya kita turun dulu, sapu bersih dulu. Itu seperti itu. Jadi kalau saya bicara masalah hankam ya karena sudah kapasitas kita gitu. Jadi kalau dulu pejabat-pejabat tinggi mau datang itu kita bersihkan dulu, kita bersihkan baik yang nyata, kalau orang bilang dulu yang nyata dan tidak nyata kita sapu bersih supaya tidak menghalangi langkah pejabat-pejabat negara. Kalau dulu kalau orang keraton bilang kan gitu, sebelum rajanya datang ya disapu bersih dulu jalanannya, momennya 2 hari 3 hari atau seminggu sebelumnya itu sudah gladi bersih. Makanya kalau orang bilang ulama-ulama yang keturunan darah biru sebelum datang pasti akan datang anginnya dulu. Nah itu para ulama-ulama sepuh kiai kos akan tahu, sebelum seorang ulama yang memiliki darah biru dia akan datang, tapi sebelum dia datang 1 minggu anginnya datang dulu. Itu sebenarnya tim sapu bersih. Kalau orang bilang pasukan gak kelihatan, itu dulu NU yang sering pakai Gus Dur, Muhaimin dulu, tapi itu bukan punya Muhaimin gak punya, yang punya Gus Dur, karena dia masih menggunakan PBNU gitu loh. Jadi tim pasukan bayangan kalau orang bilang. Makanya saya sering mendapatkan tamu dulu di pesantren saya pada waktu mamanya dari PBNU Jawa Timur. Nah ini kan kiai, mereka mau datang pesantren kita didatangin dulu, karena antar jaringan NU ya, kalau bilang secara supranatural metafisika, mereka belum datang ke wilayah kita, mamanya dari Jawa Timur mau ke Jawa Barat, itu santri-santri nggak kelihatannya gitulah, itu datang dulu, sowan dulu, assalamualaikum, sowan. Nah kita dudukkan, kita tanya siapa yang akan datang. Nah baru mereka menjawab petinggi NU. Nah itu namanya kiai-kiai gitu. Nah, kita di pesantren pasti didatangi oleh tim sapu bersihnya pasukan tanpa bayangan. Kalau jadi jangan heran kalau umpamanya terjadi
hal-hal yang ini mungkin pembersihan gitu, mungkin ada sesuatu besar, angin besar, angin puyuh. Kadang-kadang waktu itu di wilayah Majalengka pernah beterbangan, itu sengnya beterbangan lepas dari ini karena memang gede. Oh berarti ini petinggi, pejabat-pejabat tinggi, umpamanya Kiai Sepuh dulu ya. Nah itu utusan Gus Dur, utusan Mbah Mun, Maimun, Jubir. Itu kalau mereka tidak memiliki darah biru, anginnya nggak akan gede, pasti seperti angin puyuh, muter ser. Oh ada tamu datang. Nah itu kalau mereka sudah dekat anginnya besar. Nah itu pernah kejadian saya dengan teman saya, itu di terminal sengnya terbang semua karena ini besar gitu, ini pejabat besar itu dulu, ini berarti utusan Kiai Sepuh. Nah itu di terminal itu sampai angkutan pada bubar semua karena seng di terminal terbang semua gitu. Seng sampai namanya asbes terbang itu saking kuatnya itu. Jadi nggak main-main kalau kekuatan itu datang. Kalau sekarang seperti dunia misteri yang hanya mainan-mainan kayak gitu nggak ada. Mereka datang aja sudah bawa angin besar gitu. Itu yang kekuatan besar. Kalau yang ditampilkan di dunia misteri ya itu cuma ecek-ecek gitu loh. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu kalau kekuatan besar itu bisa terbang, itu genteng-genteng itu. Nah itu nggak mungkin, nggak semua orang bisa mendatangkan itu gitu. Kecuali orang-orang yang memiliki daya linuwih, petinggi-petinggi. Contohnya umpamanya seseorang memiliki keturunan darah biru atau mungkin daya linuwih dari leluhurnya, ya itu barulah dia bisa menggerakkan itu. Nah ini itu namanya pasukan tanpa bayangan, pasukan nggak kelihatan. Nahdlatul Ulama saya bilang kan gitu. Ada waktu di pesantren, ada apa mas gitu, ini angin besar ini, dan ini santrinya Gus Dur sudah sampai sini gitu. Berarti besok ada pejabat dari NU yang akan datang. Ternyata dulu Muhaimin Iskandar waktu jadi Menteri Tenaga Kerja gitu loh. Nah itu disapu bersih dulu. Nah makanya kayak Jokowi, nah kita tahu di belakangnya siapa, mereka cara bekerjanya, supranaturalnya bagaimana. Jadi saya yang sering berhadapan dengan mereka gitu loh, jujur saja gitu loh. Cuma karena jalannya sekarang nggak baik ya kita lawan gitu loh. Itu benturannya pasti keras gitu. Benturannya pasti keras karena ulama kita didukung ulama-ulama khos, sedangkan yang didatangi Jokowi sekarang walaupun mungkin anaknya, tapi dia tidak menurunkan, mewarisi ya kelinuwihan ayahnya, karena belum tentu anak kiai itu mewarisi kelinuwihan bapaknya. Jadi kalau mereka kalah bertarung ya sudah pasti, karena mungkin darahnya sudah nggak kental kan gitu loh. Walaupun Jokowi sekarang di PBNU, nah sekarang umpamanya keturunan kiai, tapi kan secara orang bilang itu tirakatnya, torekotnya nggak kuat seperti ayahnya, itu bisa digeser gitu loh oleh orang-orang yang memiliki ya memang garis keturunan gitu loh. Kalau mereka menamakan dinasti kan gitu, dinasti yang kuat yang bisa menggerakkan itu. Ini kita sudah bicara negara, karena makanya urusannya negara gitu. Negara pun kan butuh itu. Ini kiai saya nih, ini guru saya, beliau yang mengajarkan saya dulu kebijaksanaan ini. Makanya ini 80 tahun beliau umurnya. Saya selalu mendampingi beliau kemanapun beliau pergi karena butuh saya gitu, untuk menjelaskan kenapa ada pembangunan, kenapa ini dibangun ini mas, kenapa dibangun ini mas. Kalau zaman bapak kan nggak ada gitu. Ini contoh saja gitu. Masih banyak lagi ya kalau para netizen yang sudah berapa kali ya. Nah ini kalau kalian berjuang masalah Palestina, saya sudah duluan tuh. Sudah duluan karena teman-teman kita sudah meluncur ke daerah-daerah konflik. Orang-orang pesantren yang mendapatkan beasiswa sudah turun ke sana, tapi saya pesan jangan kamu radikal, pulang membawa radikalisme gitu. Ya alhamdulillah mereka, teman-teman kita pulang nggak terserang virus radikalisme. Mereka masih menjaga tradisi. Ini di wilayah Suriah dulu waktu berkonflik, Mesir waktu berkonflik, karena banyak pesantren santri-santri kita yang dikirim ke sana mendapatkan beasiswa. Nah, ini Islam dan radikalisme. Jadi saya sudah di pondok dulu saya, karena memang bidang litbang keorganisasian
pondok pesantren. Jadi kalau ada undang-undangan dari HMI, dari tokoh-tokoh, dari organisasi pemerintah, saya yang turun mewakili Pak Kiai. Beliau kan sepuh tadi. Sudah saya sampaikan, beliau umur 80 nggak mungkin bergerak. Nah, karena saya yang muda dengan memiliki ya katakanlah pengetahuan, pengalaman, ya turunlah saya mewakili beliau. Karena memang beliau salah satu penasihat MUI wilayah Jawa Barat, wilayah 3. Jadi kalau ada masalah MUI kita turun gitu loh. Ini banyak sekali. Jadi itu pengalaman saya terjun langsung di bidang pemberdayaan, kemudian pendidikan, peradaban, ya, dan teknologi melalui pondok pesantren dari mulai tahun 2008 saya masuk 2008 sampai 2013, 2006 saya sampai di wilayah 3.